أشهد أن لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama, marilah senantiasa kita mengucapkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, yang apabila kita tulis nikmatnya tersebut menggunakan seluruh ranting pohon menjadi penanya, seluruh air lautan menjadi tintanya, serta seluruh dedaunan menjadi kertasnya. Habis itu semua tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmatnya tersebut ialah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta nikmat keringanan langkah, sehingga kita dapat berkumpul melaksanakan solat Jumat berjamaah di masjid yang sama-sama kita muliakan ini. Kemudian salawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan salawat yang kita lafazkan, kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Adapun pada kesempatan khutbah kali ini, khatib ingin berwasiat kepada jamaah, terkhususnya kepada diri khatib sendiri. Marilah senantiasa kita meningkatkan kualitas takwa kita dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam artian menjauhkan diri dari segala larangan Allah dan mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Semoga dengan kita menjauhi segala larangannya dan mengerjakan apa-apa yang ia perintahkan, kita tergolong sebagai hamba yang telah menakwakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Sibuk adalah kata yang sering digunakan dalam kehidupan manusia. Bahkan kata sibuk juga sering dijadikan kambing hitam, apalagi dalam permasalahan keagamaan. Kita mungkin pernah bertanya kepada seseorang, kenapa tidak kelihatan pas sholat Jumat kemarin? Jawabannya sibuk. Kenapa tidak kelihatan pas pengajian kemarin? Jawabannya sibuk. Jadi pertanyaannya, siapa orang yang tidak sibuk di dunia ini? Semakin tinggi kedudukan kita di masyarakat, maka akan semakin tinggi pula tingkat kesibukan yang akan kita hadapi. Lalu pertanyaannya, kita yang menghadapi kesibukan atau kesibukan yang mengatur kita? Kita yang mengatur kesibukan atau kesibukan yang mengatur kita? Kalau kita yang mengatur kesibukan, maka insya Allah
kita akan mudah dalam menghadapi segala urusan kita. Namun jika kesibukan yang mengatur kita, maka insya Allah kita akan sibuk terus sampai kita tua. Lalu bagaimana caranya membagi waktu? Menurut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi waktunya menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk tugas, dan sepertiga untuk keluarga. Lalu karena ulah orang zaman sekarang, terjadilah kepincangan. Ada orang yang 100% hidupnya untuk Allah, tugas ia lupakan, keluarga ia lupakan. Ada pula orang yang 100% hidupnya untuk tugas, Allah ia lupakan, keluarga terbengkalai. Bahkan ada pula orang yang 100% hidupnya untuk keluarga, Allah ia lupakan, tugas ia lupakan, sujud mencari nafkah ia tak pernah, bahkan bersujud pun ia tak pernah. Padahal kata Rasulullah, as-salatu imanuddin, salat itu tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salat, maka ia sama dengan mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka ia sama dengan merobohkan agama. Jadi hadirin, apabila kita ingin Islam ini hidup di dalam jiwa kita, maka kita jagalah salat kita. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka shalah muta'amidan," barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara jihara, maka kafirlah dia secara nyata. Jadi hadirin, ibadah salat ini ialah ibadah yang istimewa. Karena ketika Allah memerintahkan untuk zakat, Allah menyampaikannya melalui perantaraan. Ketika Allah memerintahkan untuk puasa, Allah menyampaikannya melalui perantaraan. Namun ketika Allah memerintahkan untuk salat, Allah langsung menyampaikannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mungkin ada dari kita yang tidak mau salat karena merasa dirinya sangat kotor. Ingat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah sahabat mengaduh kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, si fulan itu dia rajin ibadah, tapi rajin juga maksiat." Lalu apa kata Rasulullah? Biarkan saja, kelak salatnya akan memperbaiki dirinya. Kemudian setelah beberapa lama, ternyata betul si fulan tersebut menjadi orang yang lebih baik karena salatnya. Qala Rasulullah, kemudian Rasulullah berkata, "Lihat apa kataku, salatnya akan memperbaiki dirinya." Jadi hadirin, apabila kita menginginkan hidup kita menjadi lebih baik ke depannya, maka kita jagalah salat kita. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, mungkin hanya demikianlah yang dapat khatib sampaikan pada khutbah singkat kali ini. Semoga apa-apa yang khatib sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله العظيم وصدق رسوله نبي الكريم ونحن على من ذلك الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الخلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والسدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا خاصة ومن بلدان مسلمين إندونيسيا عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فلا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.